Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ketika Nabi Musa beliau pergi meninggalkan kaumnya Bani Israel, mewakilkan urusan mereka kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa menjanjikan 30 hari. Nanti setelah itu beliau kembali menemui kaumnya Bani Israel. Tapi ternyata ketika sudah sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk menanti pemberian wahyu kitab Taurat, Allah perintahkan menambah 10 hari lagi. Maka jadilah dia 40 hari. Kita membaca surat Al-Baqarah. Di situ ada perintah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel menyembelih seekor sapi. Maka dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah, yang artinya sapi. Umumnya dinamakan surat sapi atau surat Al-Baqarah karena di dalam surat tersebut ada kisah terkait dengan sapi. Dan itu riwayat terkenal, ya, masyhur, dan cukup panjang kisahnya. Tapi sebenarnya ada hikmah lain. Hikmah lain surat tersebut dinamakan dengan surat sapi. Nah, ini yang jarang disampaikan. Bukan hanya terkait kisah, tapi ada hikmah besar. Yaitu di zaman Nabi Musa sudah ada kelompok masyarakat yang menjadikan sapi sebagai Tuhan. Bukan hanya di zaman itu, di zaman kita saat ini masih ada keyakinan dari satu agama menjadikan sapi sebagai dewa. Dan itu di zaman Nabi Musa sudah ada. Karena sebab itulah Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kaumnya menyembelih sapi. Sebagai bentuk penegasan bahwa sapi itu bukan Tuhan. Makanya bisa disembelih. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian menyembelih sapi. Itu hikmahnya. Jadi di zaman Nabi Musa ada sekelompok masyarakat
yang menjadikan sapi sebagai Tuhan. Maka Allah perintahkan untuk disembelih sapi itu sebagai penegasan bahwa sapi itu bukan Tuhan. Sapi itu bukan sesuatu yang layak untuk disembah. Maka dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Ada yang berpendapat demikian. Di Kudus, di Jawa, ada satu wilayah namanya Kudus. Itu kan dulu agama yang menjadi agama paling awal ya, sebelum Islam datang kan agama Hindu. Itu yang paling terbesar. Sunan yang berdakwah di Kudus ketika hari raya Idul Adha, dia menghormati itu komunitas yang ada waktu itu yang menuhankan sapi, sehingga kurbannya pakai kerbau di Kudus. Dan hukumnya sah, kerbau. Dan mungkin sampai saat ini masih dilaksanakan cara itu. Ya. Ini namanya apa? Bukan mengiyakan perbuatan mereka ya, tidak. Nggak boleh. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ya. Ridho kepada sesuatu kekufuran adalah kekufuran. Ridho terhadap satu dosa adalah dosa. Tapi ini namanya hikmah, kebijaksanaan. Seandainya waktu itu tetap memaksakan yang dikurbankan adalah sapi di masa itu ya, bisa memunculkan masalah, polemik. Dan bisa saja Islam tidak bisa sampai. Dengan cara itu justru banyak yang menerima Islam karena disampaikan dengan hikmah, berdasarkan perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia mengenal Allah dengan hikmah, kebijaksanaan. Subhanallah, sampai sekarang di Kudus itu. Kudus dari bahasa Arab suci. Itu termasuk wilayah yang disucikan oleh orang-orang Hindu di zaman itu. Dan ada pilihan, ya sapi diganti dengan kerbau. Kemudian di sini Nabi Musa ketika meninggalkan kaumnya, waqad istaghalla, fakanat al-ujul. Fakanat al-ujul idza matat fi Misri hanatuha wa dafanuha fi maqbaratin khasatin. Jadi di Mesir itu di zaman Nabi Musa sudah ada kelompok masyarakat yang menuhankan sapi, tepatnya anak sapi. Bahasanya ijlun. Ijlun lembu, anak sapi. Kalau ada sapi yang mati, itu mereka kremasi, mengawetkan dia, hanatuha. Dibuat seperti mumi sapi. Wadafanuha fi maqbaratin khassatin. Dan Tuhan ini yang dianggap Tuhan, dewa sapi ini, dibuat, diawetkan, dijadikan mumi, punya kuburan khusus. Kuburan Tuhan-Tuhan mereka, sapi. Ini secara rasional juga, dalil akli, itu kita gak bisa menerima sapi sebagai Tuhan. Bagaimana ada Tuhan mati? Kalau akal sehat gak bisa menerima Tuhan mati. Dan Tuhannya jadi banyak. Ada Tuhan satu mati, ganti sapi berikut. Sapi yang satu mati lagi, ganti lagi. Berarti Tuhan ini ada banyak, ta'addud. Nah itu tidak
bisa diterima oleh akal manusia yang sehat. Jadi tempat khusus, kuburan khusus untuk Tuhan mereka, sapi-sapi itu punya kuburan maqbarah khusus, kuburan yang khusus. Nabi Musa pergi meninggalkan mereka. Waqad istaghalla hadhihi az-zahirata rajulun makirun min bani Israil sammahul Qur'anu As-Samiri. Ada seorang laki-laki makir ini yang licik, laki-laki yang tidak baik di tengah-tengah kaum Nabi Musa, Bani Israel. Nah, lelaki ini memanfaatkan keadaan ketika Nabi Musa meninggalkan mereka. Dia memanfaatkan, ya, mengeksploitasi, istagalla, mengeksploitasi keadaan. Akhirnya dia buat Tuhan berbentuk sapi, dewa. Ya, bernama, Al-Quran memberikan nama kepadanya As-Samiri. As-Samiri. Aslinya bukan dari kelompok Bani Israel. Dia berasal di wilayah Suria atau Kirman di wilayah Persia di zaman itu, atau di wilayah Suria. Dan ini Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Dia bernama As-Samiri, 3 kali disebutkan, dan disifati dengan sifat yang tidak baik. Wa adalluhum As-Samiri. As-Samiri menyesatkan mereka. Yang tadinya mereka sudah dididik oleh Nabi Musa menyembah kepada Allah, ternyata Samiri memperdaya mereka. Mereka sembah sudah bukan kepada Allah, tapi sudah menyembah patung sapi. Allah sebutkan sebanyak 3 kali As-Samiri. Bahkan dalam satu pendapat ada yang mengatakan, ya, Dajjal itu As-Samiri. Ya, Samiri itu adalah Dajjal. Ya. Ada juga yang menolak pendapat itu. Ya, terjadi khilaf di kalangan para sejarawan. Faja'ahum bi'ijl. Dia mendatangkan patung sapi, anak sapi. Wa qala lahum hadza ilahukum wa ilahu Musa. Dia mengatakan kepada Bani Israel, ini loh Tuhan kalian, dan ini juga Tuhannya Musa. Yang uniknya, Fir'aun yang mengaku Tuhan juga menyembah patung sapi. Ya, Imam Hasan al-Basri, tabi'in yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, itu menyatakan bahwa Fir'aun itu juga menyembah kepada patung sapi. Ada Tuhan di atas Tuhan. Dia kan mengaku Tuhan. Ternyata dia punya Tuhan juga. Tuhannya lebih rendah dari dia, hewan. Sudah begitu patung lagi, yang disembah patung. Gitu. Jadi Fir'aun ini ketika laut terbelah, mukjizatnya Nabi Musa, laut terbelah, dia katakan kepada kaumnya, itu saya yang belah lautan dengan kuasa saya. Padahal itu mukjizat Nabi Musa. Kenapa? Karena sudah terlanjur mengaku Tuhan. Ketika laut terbelah, dia mengatakan, saya yang menghendaki laut ini terbelah. Lihat, terbelah. Tanahnya kering. Di dasar laut itu tanahnya kering. Nah, ini namanya apa? Sudah melakukan satu kebohongan, ditutup kebohongan lagi. Apalagi zaman sekarang nih, dekat-dekat pemilu. Ada yang bilang Nabi Khidir sudah mewasiatkan milih paslon nomor sekian. Nabi Khidir ikut pemilu, itu kan lucu. Gak boleh bawa-bawa agama. Oh, itu pasti sudah
kedustaan. Kedustaan. Gak ada urusan Nabi Khidir sama pemilu, gak ada urusan. Wah, dunia ini sayap nyamuk. Para nabi memuliakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa urusan Nabi Khidir sama sayap nyamuk? Nah, ini kebohongan demi kebohongan begitu. Sudah pernah bohong sekali, ditutup lagi dengan kebohongan berikut. Sehingga lama kelamaan yuqtab indallah, dicatat orang ini sebagai pendusta di sisi Allah. Dajjal itu artinya pendusta secara bahasa. Nah, Samiri ini dia buat itu sapi, anak sapi ya, patung anak sapi itu berarti. Dia mengatakan ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Nah, Musa lupa sama Tuhannya yang ini. Tadi begitu. Jadi sebenarnya Nabi Musa punya Tuhan itu adalah patung anak sapi juga. Cuma selama ini dia lupa. Itu Samiri katakan begitu. Nah, Samiri ini yang paling kuat dia berasal di wilayah itu Syam. Tapi kalau saya menganalisa bisa jadi juga di wilayah India. Karena yang menjadikan sapi sebagai Tuhan itu agama Hindu. Samiri ini ya'budu al-ijl. Dia menyembah patung anak sapi dan menyembah sapi. Samiri. Ya. Kalau di Mesir yang dinyatakan sebagai Tuhan di zaman itu menyembah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Walaupun juga orang-orang Mesir terpengaruh dengan pemikiran ini, dijadikan berhala berupa anak sapi, patung anak sapi. Ada yang berpendapat Samiri ini bukan nama orang, tapi kelompok masyarakat. Kayaknya di dalam kamus bahasa Arab Tajul Arus min Jawahil Qamus karya Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi itu menyebutkan kaumun yashtarikuna ma'al yahud fil aqaid wa yukhalifunahum fi ba'diha. Samiri adalah satu kelompok masyarakat yang mereka bersama hidup dengan orang-orang Yahudi. Tapi mereka bukan orang Yahudi, mereka beda lagi. Sekelompok manusia, sekelompok masyarakat yang hidup bersama orang-orang Yahudi, khususnya di Mesir di masa itu, ya. Dan mereka punya keyakinan yang berbeda dengan orang Yahudi. Mereka penyembah berhala pada waktu itu, yang disembah sapi. Yukhalifunahu fi ba'diha. Ada beberapa pemahaman keyakinan kelompok Samiri ini itu sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi, tapi ada juga sebagian berbeda. Itu kalau kita melihat makna leksikal di dalam kamus itu artinya itu. Samiri. Kadang kasih nama anak Samiri ya. Para ulama sepakat ya. Imam Nawawi mengarang kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat. Semua nama yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian tokoh-tokoh tersebut adalah orang-orang yang tidak baik, maka hukumnya haram menggunakan nama itu. Itu dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughat karya Imam Nawawi. Allah sebut 3 kali namanya. Dan ketiga namanya itu disebut dengan sifat yang tidak baik. Di antaranya wa adallahum as-Samiri. Samiri menyesatkan mereka. Ternyata Nabi Musa mengabarkan kepada mereka, tadi yang saya sebutkan, kepada kaumnya bahwa Nabi Musa pergi sebentar saja untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu
yang dijanjikan waktunya 30 hari. Lan tatul akthar min 30 yawma falamma amara Allah Musa an yasta'nifa saumahu 10 ayamin ukhra wa talat ghaibatuhu an qaumihi istabta'uhu. Ternyata Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menambah puasanya lagi. Jadi Nabi Musa itu menunggu diturunkan wahyu kepadanya itu dalam keadaan berpuasa. Puasanya 40 hari. Tapi 40 harinya itu tidak makan, tidak minum sampai 40 hari berbuka puasa. Bukan maghrib buka puasa kayak kita. Dari hari pertama sampai hari 40 itu berbukanya di hari ke-40. Nah, para nabi mereka fisiknya berbeda dengan manusia biasa. Para nabi fisiknya berbeda dengan manusia biasa. Kuat, diberikan kekuatan yang luar biasa. Ternyata keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri di bahasanya, provokasi. Dia memang dari awal niatnya gak betul, niatnya tidak baik. Dia mengatakan itu mengingkari janji Musa. Janjinya 30 hari. Ini sudah 30 hari tidak datang dia. Ya. Sudah, daripada kita gak ibadah, begini saja kita sembah saja Tuhannya kalian dan Tuhannya Musa. Akhirnya terperdaya dengan provokasinya As-Samiri. Bani Israel mereka mengatakan inna Musa akhlafana wa'adah. Ini Musa sudah mengingkari janji kepada kita. Janjinya 30 hari tapi sampai sekarang belum datang. Padahal sudah 30 hari. Maka saat itulah Samiri memanfaatkan keadaan, dalam hatinya muncul niat yang tidak baik, maka dia mengambil semua perhiasan yang dibawa oleh kelompok atau kaum wanita dari Bani Israel. Mereka dapat perhiasan emas, mereka ambil ya waktu mereka keluar dari Mesir. Itu perhiasan di Mesir itu banyak, diambil oleh mereka, emas, zahab. Nah, kemudian Samiri mengatakan, nah ini dikumpulkan semua perhiasan emas. Dikumpulkan perhiasan emas tersebut yang mereka ambil di Mesir. Wa alghaha finnar. Kemudian dinyalakan api di satu lubang. Satu lubang dibuat. Dia ahli ini. Ya, bisa buat ya kerajinan tangan lah. Makanya namanya itu Samiri. As-Samiri, ada ulama berpendapat artinya orang yang ahli membuat kerajinan tangan, terutama keramik, patung, ya, seniman. Bahasa Arabnya mismar artinya paku. Ada yang mengatakan dari kata paku itu Samir. Sebagian ahli lugat mengatakan diambil dari bahasa Arab. As-Samiri itu artinya orang yang suka berbicara sampai tengah malam. Obrolan sampai tengah malam. Begadang ngobrol, namanya Samiri. Akhirnya dibuat lubang itu. Di lubang itu dinyalakan api, wa alqaha finnar. Emas tadi yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam lubang yang di dalamnya sudah ada api yang menyala. Akhirnya mencair itu emas. Ya. Dan wasabbaka minha ijla. Dan lubang itu dia sudah buat berbentuk anak sapi, semacam cetakan. Ya. Jadi ketika nanti emas mencair, nanti secara otomatis dia mengering, dia berbentuk anak sapi. Karena dia buat cetakannya, berarti memang dia ahli di bidang tersebut. Ya, seniman pemahat atau pembuat patung.
bitariqatin handasiyatin khassatin, dengan keahlian khusus dia buat itu patung. Saking pakarnya dia dalam membuat patung, dia bisa membuat itu patung sapi tadi. Kalau ada angin masuk, dia buat rongga-rongga lubang di situ. Angin masuk ke patung, patung itu mengeluarkan suara, bunyi. Dan suaranya di setting seperti suara sapi. Iza dakhalathu tu'ti aswatan min famihi ka sautil baqar. Ya. Apabila taj'al ar-rih, angin itu mulai masuk ke dalam rongga-rongga yang dibuat di patung tersebut, maka akan mengeluarkan aswatan min famihi ka sautil baqari, mengeluarkan suara seperti suara sapi. Dibodohin nih orang-orang, bisa ada suara. Ya. Kayak tukang sulap, tongkat panjang jadi pendek, itu ada tombol. Apalagi zaman sekarang dengan kecanggihan, ya. Banyak yang Dajjal tuh banyak. Dajjal bukan hanya satu. Ada riwayat Dajjajil, disebut dengan bentuk jamak. Di akhir zaman muncul Dajjajil, pembohong-pembohong. Makanya di akhir zaman itu kita memegang agama ini yang benar itu seperti memegang batu bara. Nabi katakan dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman menimpa umatku, asabiru fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar memegang agama yang benar, kal qabid 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara, panas, sulit. Nah, ujiannya makin berat. Banyak tipuan, banyak kebohongan, bahkan dalam bentuk agama. Summa amarhum Samiri bi'ibadatihi, kemudian Samiri memerintahkan mereka, ini Tuhan, sembah. Nah, disembahlah. Bani Israel juga ikut sembah. Disembah. Tasadda lahum Harun, Nabi Harun tidak bisa buat apa-apa. Dalam kitab Qisasul Anbiya Ibni Najjar, ya, Qisasul Anbiya Ibni Najjar, atau di kitab Tarikhul Umami wal Muluk karya Abu Ja'far At-Tabari, Nabi Harun ini punya karakter lemah lembut. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa mereka takut, tegas. Nabi Harun orangnya lemah lembut. Sedangkan yang dia hadapi kaum yang keras kepala, ya, gak bisa. Tidak bisa Nabi Harun mengatur Bani Israel yang punya karakter pembangkang, keras kepala. Nabi mengatakan kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karakter mereka banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat dan suka berdebat dengan nabi-nabi mereka. Nabi Harun orangnya lemah lembut. Akhirnya Nabi Harun tidak bisa buat apa-apa. Disembahlah itu patung. Padahal beliau sudah jahada firaddihim an ibadatil ijil, sudah bersungguh-sungguh berupaya keras mencegah mereka untuk tidak menyembah patung tersebut, tidak menyembah berhala itu. Falam yuflih, gak berhasil. Wa asarru ala ibadati hatta yarji'a ilaihim Musa, dan mereka menyembah terus. Berarti kalau dihitung Nabi Musa datang setelah 40 hari. Sudah 10 hari mereka ibadah sembah kepada patung, pada berhala. Ada yang beranggapan bahwa
Ruh leluhur mereka itu masuk ke sapi itu. Yang mereka sembah bukan sapi, tapi arwah leluhurnya. Makanya jadi bahasanya sembahyang. Sembahyang. Ya, kita gunakan bahasa kalau mau sholat saja. Kalau sembahyang itu bahasa lama yang digunakan oleh orang-orang yang menyembah berhala, menyembah ruh leluhur, namanya sembahyang, disebut sembahyang. Ya, sembahyang itu artinya sembahyang. Gak bisa dicegah. Sampai akhirnya Nabi Musa datang. Wah, Nabi Musa marah besar. Sampai ditarik jenggotnya Nabi Harun. Maksudnya saya amanatkan kamu jaga mereka, jangan sampai menyimpang. Ya. Mau dipukul. Padahal Nabi nih. Wafir riwayat ada satu orang ditinju oleh Nabi Musa, mati di tempat. Padahal tidak maksud menyakiti. Disebut hanya mendorong, tapi karena sudah marah, dorongan itu tidak bisa dikontrol. Ya, sekali tinju meninggal. Itu Nabi Musa. Walhasil Nabi Musa tanya, siapa yang buat ini? Nah, itu mau dipukul tuh. Siapa yang buat patung ini? Nah, Samiri asal. Ada wahyu turun. Nabi Musa sudah niat mau tinju itu Samiri itu. Kalau sekali tinju mati itu Samiri. Sudah emosi. Ini marah yang semacam ini bernilai ibadah. Karena dia marahnya dalam rangka apa? Ibadah, penyimpangan dalam agama dia marah. Ya, Rasulullah SAW disifati di dalam kitab Syama'il, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdabu li nafsihi walakin yaghdabu lillah. Nabi itu tidak pernah marah kalau urusan pribadi. Kecil itu bagi Nabi. Tapi kalau agama ini dilanggar, disitulah Nabi marah. Wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyya haqqullah lam yaghuf ahadun bi ghadabi. Dalam Maulid Ad-Diba itu dikatakan kalau urusan pribadi beliau maafkan. Tapi jika hukum Allah dilanggar, tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapannya. Di saat itu beliau marah. Nah, Nabi Musa begitu. Mana Samiri? Kata Nabi Musa. Sudah mengepalkan tangan, fi riwayat Ibnu Athir sebutkan sudah mengepalkan tangan. Mau tinju nih. Ketika sudah berhadapan dengan Samiri ini, Nabi Musa sudah menahan ini emosi dan sudah mau memukul ini. Allah wahyukan. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa, mengatakan, ya Musa, la tadrib as-Samiri. Wa fi riwayah, ya Musa, la taqtul as-Samiri fa innahu sakhi. Wahai Musa, jangan kau bunuh Samiri, kata Allah. Memang dia ini kejahatan. Dia ini orang yang tidak baik, tapi dia punya satu sifat mulia. Dia orang dermawan. Lihat Allah punya, ya, Allah punya penilaian kepada hambanya. Walaupun orang itu jahat, orang itu tidak baik, tapi ketika ada kebaikannya, Allah sebutkan kebaikan itu dan jadi penolong baginya. Wahai Musa, jangan kau bunuh dia. Ya Musa, la taqtul as-Samiri fa innahu sakhiyun. Jangan kau bunuh dia. Jangan kau pukul dia. Karena dia adalah orang yang dermawan, kata Allah Ta'ala. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi dipukul, tidak jadi dibunuh. Ini yang saya teringat, ada ungkapan mengatakan as-sakhi habibullah walau kana fasiqa. Orang dermawan itu adalah kekasih Allah walaupun dia orang fasik.
Wal bakhil aduwwullah walau kana 'arifa. Dan orang kikir itu musuhnya Allah walaupun dia orang yang ahli ibadah. Walaupun dia orang yang mengenal Allah, arif. Dikatakan di dalam hadis, al-bukhlu syajaratun finnar. Kikir itu adalah satu pohon yang ada di dalam neraka. Was-sakha'u syajaratun fil jannah. Dan kedermawanan itu adalah satu pohon yang ada di dalam surga. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhi ya, qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, ba'idun minan nas, qarib minan nar. Nah, orang yang bakhil, kikir, itu jauh dengan Allah, jauh dengan surga, jauh dengan manusia, tapi dekat dengan neraka. Wala jahilun sakhiyun ahabbu illallahi ta'ala min alimin bakhilin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi katakan, orang bodoh yang tidak punya ilmu tapi dia memiliki sifat dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibanding orang yang berilmu tapi kikir. Lihat Samiri, mau dibunuh gak bisa, Allah larang. Mau dipukul Nabi Musa dilarang. Kenapa? Innahu sakhi, dia orang yang dermawan, sifat yang mulia. Khaslatani la yajtami'u fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua sifat yang tidak mungkin ada di dalam diri seorang beriman, yaitu kikir dan akhlak buruk. Ya, su'ul khuluq, perangai yang buruk, perilaku yang buruk. Itu gak mungkin ada di dalam diri seorang yang beriman. Walhasil Nabi Musa menahan diri, tidak jadi memukul itu As-Samiri. Akhirnya disuruh keluar dari kaumku dan isolasi. Sampai di sini sejarah Samiri, biografi Samiri tidak ditemukan data dia kemana, apakah dia sudah mati ataukah dia ini dajjal dan seterusnya. Itu masih menjadi perdebatan. Ini kaumnya yang sudah menyembah berhala ini, Allah berikan sanksi sekalipun mereka taubat. Diajak oleh Nabi Musa bertobat, ternyata taubat yang Allah perintahkan untuk mereka dalam bentuk sanksi harus bunuh diri. Faqtulu ila bari'ikum, faqtulu ila bari'ikum. Mereka harus membunuh diri mereka. Itulah bentuk taubat mereka sebagai sanksi. Ada ayat juga menyatakan tujuan mereka ini menuju ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Tapi karena sebab melakukan pelanggaran ini, Allah Ta'ala mengharamkan mereka memasuki tanah suci itu selama 40 tahun. Innaha muharramatun alaihim arba'ina sanata yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Baitul Maqdis diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Akhirnya mereka bingung berjalan di bumi ini mau kemana.
Yatihuna fil ard itu artinya bingung, tidak ada tujuan. Ya, karena tujuan utamanya ke Baitul Maqdis. Tapi sudah melakukan satu pelanggaran, diberikan sanksi oleh Allah Ta'ala, diharamkan mereka memasuki kota suci tersebut selama 40 tahun. Arba'ina sanatan. Nah, ini kisah tentang Samiri. Nabi Musa membakar itu patung. Patung tadi itu dibakar oleh Nabi Musa. Ya. Dalam satu riwayat, tongkat Nabi Musa itu pun ikut terbakar bersamaan dengan membakar patung sapi itu. Ya, sehingga ada yang berpendapat bahwa tongkatnya Nabi Musa itu sudah hilang karena sudah hancur bersamaan terbakar ketika membakar patung sapi tersebut. Samiri pun pergi. Ya. Kemudian Nabi Musa menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kaumnya ini diberikan sanksi, ada yang dimaafkan, tapi dengan catatan harus bunuh diri. Kita punya taubat paling enak tuh. Hanya bilang ya Allah, minta maaf, istighfar. Ulama mengatakan kalau dosa kita kepada Allah hanya 3. Taubatnya 3 syarat. Menyesal, ya, an-nadamah, taubah, kata Nabi. Menyesal adalah taubat. Yang kedua, keluar dari maksiat itu. Yang ketiga, berniat dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan dosa itu. 3 ini syarat tobat kepada Allah selesai. Kalau sesama manusia ditambah 1 lagi, ada barangnya pernah diambil tanpa hak, wajib dikembalikan. Hutang atau mencuri itu wajib dikembalikan. Tapi cara mengembalikan tidak harus mengakui di hadapannya. Barangnya saja dikembalikan. Pakai surat kayak ini, barangnya pernah saya curi. Mohon maaf. Ini permintaan maaf. Ditambah lagi ini, permohonan maaf saya kasih hadiah. Saya minta ridho, mohon maaf, tanpa kau tahu siapa saya. Begitu kan enak. Jangan datang ke sana, dulu saya pernah ambil kamu punya handphone 3. Saya pernah ambil kamu punya ini uang dan seterusnya. Itu namanya merusak kehormatan diri, hukumnya haram. Allah tutupi aib kita. Gitu. Beda kalau tertangkap ya. Kalau tertangkap, ya itu sudah memang harus laporan disampaikan. Saksi menyampaikan juga begini. Itu dalam pengadilan. Tapi ini perbuatan dia itu yang tidak baik, pernah mengambil barangnya orang, pernah mencuri dulu. Kemudian dia mau bertobat, barangnya ini wajib tetap dikembalikan tanpa harus membongkar identitasnya. Itu namanya membongkar aib sendiri, dilarang oleh Allah Ta'ala. Cari cara yang bisa menutupi sampai dia ridho. Misalnya pernah ngambil 1 juta, kau kasih 10 juta pasti dia ridho. Kasih 5 juta pasti dia ridho. Minta halal. Oh ini gak bisa hilang begitu, gak bisa. Di yaumil kiamat dituntut. Kalau belum tuntas di dunia ini, kejahatan yang kita perbuat, sampai kapanpun itu tetap terbawa sampai di akhirat. Kecuali kita sudah tuntaskan di dunia ini. Makanya Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, kalian tahu tidak orang yang bangkrut, muflis? Apa jawaban sahabat? Orang yang bangkrut ya Rasulullah, dikasih modal buat usaha, ternyata bangkrut, barangnya tidak ada, untungnya tidak ada, modalnya juga habis. Itu mizan dunia. Standar dunia umumnya orang menganggap bangkrut berkaitan dengan masalah perniagaan. Tapi Nabi membawa contoh yang lebih jauh. Nabi mengatakan yang bangkrut
Orang yang bangkrut itu bukan itu, kata Nabi. Tapi orang yang bangkrut di hari kiamat, di akhirat nanti, dia datang dengan amalan kaljibal. Pahalanya seperti gunung. Saking banyak kebaikan yang dia lakukan. Tapi ketika hidup di dunia, latoma hadza, wa daraba hadza, wa syatama hadza, wa akhadha mal hadza. Dia pernah pukul orang, pernah nampar orang, pernah ngambil hartanya orang tanpa hak, pernah caci maki orang. Nah, mereka ini ketika di dunia belum dimintakan maaf, di hari kiamat mereka datang tuntut kepada orang tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan. Ini hadis banyak sekali tersebar dalam kitab hadis, ya. Hadis sahih. Ya, Riyadhus Shalihin juga ada. Allah bilang, kalau gitu, mana yang fulan, dia pernah melakukan apa kepadamu? Ini mengatakan, saya pernah dipukul. Ambil pahalanya. Enak dia. Malahan dia berharap tuh, dalam syarah Imam Qastalani mengatakan, dia berharap dizolimi lebih banyak lagi, sehingga dia lebih banyak mengambil pahala gitu. Karena sudah di akhirat, sudah pikirannya sudah tidak seperti di dunia. Ambil tuh pahalanya. Datang lagi satu orang, dia pernah ngambil harta saya, Allah bilang ambil pahalanya, ambil lagi. Padahal pahalanya kebaikan itu seperti gunung. Saking banyak orang yang dia lakukan kejahatan dan belum minta maaf ketika di dunia, sampai akhirnya pahala yang sebesar gunung habis, diambil oleh orang-orang yang menuntutnya. Tiba satu orang datang, ya Rob, dia pernah zolimi saya. Diperintahkan ambil pahalanya. Pahalanya sudah habis. Bagaimana ya? Dosa kamu masukkan ke neracanya, ketimbangannya. Dosanya dia ditaruh. Kata Nabi, ini orang yang bangkrut, muflis.